lembar kerja kalian. Saya simpan dulu, saya bagikan dulu. Kalian buka. Ini sudah langsung terbuka ya. Nanti apa yang akan saya jelaskan itu sudah masuk di situ. Nanti ada bagian yang kalau saya geser. Kenapa nunduk terus? Semangat belajarnya. Kalian perhatikan sekarang di lembar kerja kalian. Nah, di sana sistem gerak pada manusia. Nah, coba kalian geser halaman berikutnya. Nah, sudah ada muncul di sana tulisan rangka. Coba amati teman dudukmu di sebelahmu. Nah, kira-kira kenapa sih teman kalian itu atau kalian amati saya sekarang itu bisa berdiri tegak? Itu kenapa ya kira-kira? Atau kalian pandang teman kalian bisa tegak? Itu kira-kira kenapa? Karena hidup. Oke, kenapa? Karena tulang. Karena dia memiliki tulang gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas jawabannya, kenapa temannya bisa berdiri tegak tadi, coba amati sekarang ada gambar tenda di situ. Ada gambar pertama adalah tenda yang masih, coba amati di lembar kerjanya, ya kan? Ada tenda yang masih berbaring aja, ya. Kemudian gambar yang tengah itu tenda dikasih tiang. Apa yang terjadi dengan tiang itu? Dia menopang tenda, akhirnya tenda itu bisa berdiri, ya kan? Dan kita amati coba di gambar yang ketiga, digeser, bisa kan? Digeser, udah sampai 3 gambar, belum? Ini, geser, nah gitu, udah sampai 3 gambar, ada kelihatan? Di sana ada 3 gambar tenda. Yang satu dia masih dalam posisi berbaring, kemudian dimasukin di tenda yang kedua itu dimasukin tiang, kemudian yang ketiga akhirnya tenda itu bisa berdiri. Kalau kita hubungkan sekarang dengan pertanyaan tadi, kenapa sih manusia atau temannya atau saya bisa berdiri? Kalau kita misalnya ibaratkan, ya adanya kain tenda tadi itu kita ibaratkan sebagai otot tubuh kita, dan tiang tenda itu adalah sebagai rangka atau tulang. Maka sebetulnya tulang atau rangka itu memberikan bentuk atau yang membuat kokoh kita berdiri. Maka tadi ada jawaban temannya, kenapa kita bisa berdiri dengan tegak? Itu ada yang bilang karena tulang. Betul, ya. Karena tulang itu yang menyusun seluruh tubuh kita. Bagaimana bentuk tulang ini? Itu diikuti oleh otot kita. Itu sama seperti tenda tadi. Ya, bagaimana tiang tenda itu? Seperti itulah jadinya tenda tadi. Ya, jadi kenapa tubuh kita bisa berdiri kokoh? Karena itu ditopang oleh yang namanya rangka. Besok-besok misalnya kalian menemukan buku mempelajari tentang sistem tulang misalnya, itu sama saja. Yang kita pelajari adalah rangka manusia. Karena kalau tulang itu hanya spesifik tulang. Kalau rangka itu semua susunan tulang. Nah, itu digabungin itu disebut dengan rangka. Itu beda kan sekarang. Nah, udah geser, coba geser. Ada gambar rangka manusia. Udah dapat semua. Oke, nah itu adalah seluruh tulang yang menyusun tubuh manusia. Coba lihat di sana. Ini belum semuanya malahan ya. Itu banyak sekali susunan tulang penyusun rangka pada makhluk hidup, pada manusia. Bagian atas di sana ada tulang tengkorak, kemudian tulang selangkah. Nah, ini semua harus kalian ingat. Kenapa harus diingat? Karena ini mengenai diri kalian. Ya kan, semuanya ada di dalam tubuh kalian. Baik pria, wanita, itu susunan tulangnya sama. Jadi perlu kalian ingat dan hafalkan. Coba lihat
Perhatikan dulu gambar itu. Jadi itu yang kita bisa pelajari di bagian sistem rangka hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Iya, kenapa Tera? Kenapa tulang keras? Nah, kenapa itu ya tulang bisa keras? Mungkin sebelum saya jawab, teman-temannya ada yang bisa kasih komentar. Kenapa sih? Iya ya, tulang itu keras kan? Hah? Karena bentuknya keras. Ya, ada lagi yang lain. Fitri mungkin kasih komentar. Kenapa sih tulang itu bisa keras, kata Tiara? Akbar, ada yang komentar? Ya, oke. Kenapa tulang itu bisa bersifat keras? Itu karena penyusunnya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu tidak semua tulang itu bersifat keras. Makanya tadi kita ada lihat di bagian pemahaman sebelumnya yang saya sudah jelasin bahwa tulang itu ada yang namanya tulang rawan, seperti misalnya di telinga kita. Ini lembut nih, ini juga tulang. Kemudian di ujung hidung kita, ini juga tersusun atas tulang. Jadi tidak semua tulang dalam tubuh manusia itu keras. Ada yang juga sifatnya lunak, terutama tulang yang baru terbentuk, seperti tulang pada bayi. Nah, kembali ke pertanyaan Tiara, kenapa tulang itu keras? Itu karena penyusunnya. Penyusun daripada tulang itu sendiri tersusun atas zat fosfor. Itu kalau kita belajar lebih dalam, penyusun dari zat sulfur fosfor ini sangat padat bentuknya, sifatnya. Jadi ketika dia berkumpul, zat ini terkumpul, itu membentuk ikatan yang sangat kuat, yang sangat keras. Makanya ketika tulang orang dewasa itu terbentuk, dia menjadi sangat keras karena penyusunnya yang keras itu tadi. Begitu ya. Jadi kita bisa tahu sekarang, kalian bisa tahu kenapa tulang itu bersifat keras. Ya. Untuk menjawab. Oke, kita masuk bagian terakhir, bagian kesimpulan. Jadi di sistem rangka ini, akhirnya kita tahu ya, tubuh manusia itu tersusun dari berbagai macam tulang. Ya. Nah, kumpulan tulang-tulang ini dari tulang kaki ya, tulang paha sampai tubuh sampai ke tengkorak itu membentuk satu sistem yang kita pelajari hari ini, yaitu sistem rangka. Oke, saya harap kalian sudah mengerti. Saya rasa itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.